Halo, halo, halo. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Ngobrol di Jumat malam. Kali ini kita akan membahas Gerbang Surga. Yes. Sebagai pemberitahuan, komik ini bisa dibeli di kami. Ya, di Kuratoru, silakan. Atau kalau mau DM Ruang Ngobrol juga tidak apa-apa buat ya, beli. sama aja. Nah, aja. mau di Facebook atau di Instagram juga nggak masalah. Oke. Yes. Nah, sekarang kita akan bahas komik Gerbang Surga ini Salah satu dari produk Raga Sukma Padepokan, kayaknya Mas Bayu Harditama. Yes, betul sekali. Mas Bayu ini aku kenal dia dari Koloni Jagoan. Ada komik Giga Vault 100 kalau nggak salah. Terus habis itu dia bikin apa gitu. Terus dia anak Lesen Studio seingatku. Aku nggak asing sih dengan namanya Mas Bayu. Terus kamu bilang Jogja kan? Nah itu jadi. Nah, sejujurnya komik Raga Sukma itu rasanya mirip-mirip ya Mas ya? Mirip ya, karena pertama bukan universe, temanya memang pendekar di masa lalu. Nggak hanya di masa lalu, nggak di masa lalu. Pokoknya temanya pendekar, modelnya pertarungan. Nah, power versus power. Nah, ini tuh beda. Buatku dari semua yang ku baca, ada dua sih yang beda. Satunya Gerbang, satunya punyanya si yang bikin Draco itu loh. Nanti kita review belum ya? Belum. Asura kalau nggak salah. Itu tuh juga agak beda itu vibe-nya. Nah ini Gerbang Surga ini sejujurnya secara cover saya tidak tertarik. Makanya ini tidak masuk langsung dibandingin kan ya cover yang lain ya. Dia covernya sama semua nih, tiga volume tuh punggung semua. Nah buatku ini bukan pilihan yang menarik untuk jadi cover. Nah tapi ketika kemudian baca semuanya jadi berbeda. Betul. Jadi aku sendiri pas baca, nanti dicek aja di Ruang Ngobrol teman-teman. Jumat malam itu Ruang Ngobrol udah bahas komik Padepokan apa aja. Nanti dicek aja. Tapi setelah baca Gerbang Surga ini kayak well crafted sekali. Dunianya, kalau kita pernah ngomong kalau Tiger of Celengkrang itu sangat Tiger Wong, Gerbang Surga itu boleh kubilang sangat Jianghu. Nggak tahu. Dunia persilatan Cina. Apa judul? Enggak, Jianghu itu nama genrenya. Oh, nama genrenya. Jadi semuanya terjelaskan dengan baik. Dari volume 1 itu kita udah tahu bahwa ini tuh apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi dan akan, dan siapa yang berkontribusi dalam adegan-adegan ini dalam. Nah, itu buatku sebagai pembaca komik Cina yang silat-silat yang jadul dan penonton film-film Jianghu udah dapat banget nih volume 1 doang soalnya. Nah, volume 2 board belinya dinaikin lagi. Lebih dibuka. Lebih dibuka scope-nya tuh lebih ditunjukin ini tuh sebenarnya apa faksi-faksinya. Jadi fokusnya bukan ke berantemnya, bukan ke karakter juga. Betul. Tapi ke ceritanya. Karakternya sudah established. Karakternya bukan yang sedang belajar atau nanti nggak tahu ya nanti punya kekuatan apa segala macam. Gitu. Ini literally paman bercawat ini sembilan benua. Mirip 9 benua, tapi bercawat, tapi ya udahlah ya. Entitas pendekar yang memang sehebat itu sih. Sehebat itu. Jadi beneran kayak 9 benua vibe-nya tuh. Kenapa dia hebat juga terjelaskan dengan baik. Dan dia tidak berpihak memang karena itu namanya pendekar tanpa warna. Gitu. Nah, ini menariknya Mas Bayu tuh pakai warna ya. Warna apa, di mana wilayahnya, ada 8 arah mata angin. Itu ada yang udah terkalahkan, dicaplok kayak gitu ada. Nah, aku tuh cross reference buat aku pribadi baca ini tuh kayak kita disuguhin Lord of the Rings. Jadi ada hal yang akan terjadi besar dan yang terlibat tuh ada Minas Tirith, ada macam-macam lah kayak gitu. Kalau aku lebih dekat ke Pendekar Hinaklana. Nah, aku nggak baca. Pendekar Hinaklana. Nggak nonton juga. Lebih dekat sama itu sih buatku. Nggak nonton. Soalnya rasanya tuh rasa silat gitu. Iya. Aku benar kalau silatnya pastinya ke Hinaklana, cuman aku penempatan kejadiannya tuh udah
Dan ada rasa avatarnya juga di sini. Avatar yang mana nih? Avatar yang biru atau bukan? Botak. Botak, yang botak. Di mana ada apa negara mana, negara mana gitu. Itu tuh kerasa. Itu enak banget ya bacanya 3 volume tuh beneran. Wah, kita dapat kita bener-bener dapat sesuatu gitu loh. Sayangnya emang 3 volume masih belum lanjut ya. Harapannya sih Mas Bayu mau melanjutkan ini ya. Iya. Jadi karena eman banget ini tuh anjir bagus banget. 3 orang nih jadi kayak ya itu tadi kalau dari sudut pandangku karena aku nggak baca Hidna Kelana jadi kayak Frodo dan teman-teman yang diutus untuk melakukan sesuatu tapi yang ngutus mereka tuh namanya siapa sih? Mata Elang. Mata Elang itu juga punya agenda tersendiri dan punya background skill dan pokoknya punya cerita yang membuat dia itu sebegitu berpengaruhnya di bahkan pendekar tanpa warna juga ngerasa terancam. Bukan terancam sih, ngerasa. Ini ada punya kartu as nih dia, gitu loh ibaratnya tuh kayak gitu. Yang aku suka juga penempatan partai hitam sebagai sudut pandang protagonisnya. Ya. Nah, itu tapi apakah protagonis beneran atau enggak kita juga belum tahu ya. Yang jelas itu partai hitam jangan-jangan mereka nggak baik nih, mereka nggak sepenuhnya baik. Musuhnya partai putih, itu kan aneh sekali ya. Tapi kan ini kan spektrumnya warna, bukan golongan kan. Jadi ya sebenarnya nggak masalah. Cuman keputusan buat membelokkan itu menjadi warna di dunia persilatan, itu buatku keputusan yang unik. Unik. Makanya ini aku ngerasa Gerbang Surga itu beneran dibikin Mas Bayu dengan semoga bener ya. Awas kalau kemudian kamu jawab enggak kok kamu bikinnya ngawur tak tampar nanti. Jadi sebenarnya dibikin dengan apa? Well crafted tadi ya. Jadi kalau mau ditarik panjang ini menuju Gerbang Surganya sebenarnya dibilang sudah sedang terjadi ya. Tapi baru fase awal. Tapi kalau misalnya ini kemudian jadi cukup panjang, menurutku sangat wajar karena yang terlibat juga pastinya banyak. Nanti kan dari beberapa faksi yang ada itu kan juga ada sudut pandang kan, ada pendekar-pendekar yang ada di sana dan sebenarnya itu nggak apa-apa. Tentunya sekali lagi sacrificing-nya atau pengorbanannya adalah jelas story driven tapi lebih ke plot driven sih. Karena kan kalau kita bicara soal karakter yang ada di sini tuh ada tapi bukan pembawa cerita. Karena naratornya sampai 3 volume ini Mata Elang. Narator yang ngerti ini tuh apa gitu. Sedangkan 3 tikus merah, naga kayu sama siluman bebek. Ini menarik semua nih. Ini tuh menjadi karakter unik yang menurutku teman-teman Mas Bayu tuh berhasil menjadikan ini tuh merchandisable. Jadi sehingga kalau ini loh karakter kayak gini. Ya tikus merah itu Shikamaru. Shikamaru. Terus naga apa? Naga kayu kalau nggak salah. Ada berarmor gini. Tapi itu ada di background story-nya udah diceritakan di volume berapa 2 atau 3 aku lupa. Terus si siluman bebeknya itu tidak terceritakan tapi menurutku nggak terlalu perlu. Maksudku, ayolah. Dan itu orang pakai topeng, maksudnya pakai kain terus dia pakai top apa mulut-mulutan moncong-moncongan lah. Karena ada dagunya. Dan ini tuh beneran mencolok. Iya. Mencolok. Dan kita tuh nggak diberi kesempatan dan juga nggak perlu tahu sebenarnya apa. Siluman bebek itu cuman gendong di belakangnya naga kayu aja, terus ada yang ngelihat kamu tuh diikutin loh gitu. Mas, maksudnya ini secara kepentingan cerita. Dia itu penting buat jadi maskot. Iya betul, makanya merchandisable sebenarnya. Jadi terus kalau ngikutin Mas Bayu di Facebook ya, kalau aku di Facebook kan, ini beneran kerasa bersenang-senangnya dia. Bersenang-senang. Jadi memang ada karakter yang ngawur banget bentuknya, terus ada karakter yang bentuknya mesum tapi ya mesum gitu loh. Yang ini kan cawat ya. Iya. Ini kan cawat ya. Dan lebih terbiasa kayak gitu dengan sebenarnya kultur Jepang. Biasanya. Daleman Jepang kan zaman dulu kan begitu. Gitu. Nah, cuman Riz, aku tuh Fundoshi sih. Apa itu? Iya, nama cawatnya. Aku tuh kurang setujunya. Mohon maaf nih buat teman-teman yang nonton atau Mas Bayu sendiri sebagai kreator, aku kurang setujunya adalah kayak naga kayu itu cewek kan
tidak ada yang good looking secara maksudnya dikemas ditampilkan secara good looking itu kan nggak ada, maksudnya yang cowok ya, yang cowok ya, yang jadi, cewek enggak, belum, yang cowok belum, tapi maksudku yang cewek ya standar oke aja, jadi gitu. Belum, kalau dibandingin sama apa namanya yang udah kita review, salah satunya itu Nagasari-nya. Nagasari ya, itu kan beneran waifuable ya kasarnya. Kalau ini tuh beneran fokusnya di om-om berototnya, terus karakter-karakter gantengnya. Yang mana Jianghu ya gitu. Isinya om-om ceweknya adalah pelengkap aja. Nah, tapi bukan pelengkap aja sih, yang jelas fokusnya bukan di situ gitu. Tapi bukan itu Riz yang aku nggak setuju, yang aku kurang cocok adalah kayak Naga Kayu ini kan komik indie ya. Kemudian maksudnya self publish dari Padepokan Raga Sukma gitu, terus kreator punya hak penuh juga mungkin gitu. Tapi aku nggak suka kurang cocok dengan Naga Kayu yang dadanya kelihatan. Kayak gitu, maksudku hal kayak gitu tuh nggak perlu diwujudkan. Bukan salah. Tapi nggak perlu diwujudkan karena nggak perlu ada tampilan sensual. Arahnya sih nggak sensual. Nggak Mas Bayu kayaknya nggak yang terus ada fan service atau nggak kayak gitu. Enggak ya. Kayaknya di sini kayaknya enggak. Tapi maksudku kalau orang yang baca terus kemudian nikmatin world buildingnya, plotnya, alurnya gitu, dunianya gitu, ya udah itu aja. Nah menurutku malah ganggu. Aku pribadi. Kalau aku karena memang udah terbiasa baca komik-komik Jepang yang memang banyak fan service-nya, jadi buat aku tidak terganggu sama sekali sih dengan bentuknya seperti itu. Tapi memang jadi kalau disebut Mas Bagas tadi jaring sih. Iya. Bagaimana bentuk cowoknya ala Padepokan zaman dulu, tapi ceweknya cukup modern bentuknya. Soalnya cewek di Padepokan zaman dulu nggak gitu banget bentuknya. Iya. Itu kalau di sebut Mas Bagas benar, cuman buatku itu minor sih. Itu tidak mengganggu cerita sih. Ya kan ini preferensi masing-masing karena pengalamannya berbeda gitu. Jadi kalau menurutku sih itu aja. Di luar itu sih ini oke sekali dan layak ditunggu. Kalau yang belum baca, sekali lagi bisa beli di Kuratoru. Atau di Tokped Kuratoru juga ada. Di Tokped Kuratoru juga ada gitu. Sangat menarik komiknya. Cuman ya sekali lagi, siapa tahu kalau banyak yang berminat nanti dilanjut. Akan dilanjut gitu. Karena sayang sekali untuk kalau aku optimis dilanjut sih, aku tahu dilanjut sih. Sejauh ini judul dari Padepokan Raga Sukma yang benar-benar bikin aku ngehook atau terinvestasi Gerbang Surga. Kalau aku pribadi. Bukan berarti yang lain nggak oke, jelas bukan itu. Tapi yang benar-benar ini nih. Nanti kita akan review satu-satu ya Raga Sukma. Terutama yang lebih dari 2 volume mungkin. Terutama. Tapi kalau 2 volume udah bisa kita kontenkan. Lebih banyak 1 volume Mas. Iya sih. Tapi semuanya akan kita munculkan di media sosial kok. Gitu. Itu dia. Oke, thank you. Sampai ketemu di komik lokal berikutnya. Bye teman-teman, thank you.